berangkat jualan pagi habis jam 6 lah, jam setengah 9 atau jam 8 saya udah pulang, udah habis. Kata kawan di rumah tuh, kok udah pulang, apa yang ketinggalan? Bukan ketinggalan, ini udah habis kan gitu. Alhamdulillah, kawan pun senang kan gitu awal-awalnya. Bagaimana ceritanya Pak De bisa buka usaha ini Pak De? Awalnya kami sebatas istilahnya coba-coba. Dulu kami kan bekerja di perusahaan swasta, yaitu di bidang garmen. Ya udah berapa lama lah gitu kan, udah gimana lah gitu kan, tetap aja jadi karyawan istilahnya kan. Jadi saya itu berinisiatif mencoba usaha sendiri. Mudah-mudahan kan dalam usaha sendiri itu kita sendiri bisa ngatur sendiri, terutama waktu kan. Terutama waktu kita bisa ngatur juga. Kalau kerja perusahaannya, namanya perusahaan kan, kita ikut perusahaan kan gitu. Jadi awal-awalnya saya itu ke Batam ini direkrut dari Jakarta itu tahun 90. Ada 30 orang di garmen di PT Salwin dulu kan, Pelita 1. Terus udah pindah tempat kerja, udah ngawas, udah motong kain, cutting kan gitu. Udah lama lah, berhenti saya 2000, kalau nggak salah 2004. Awal-awal buka usaha itu ya, saya namanya orang kerja nggak punya modal. Saya masih kerja di perusahaan itu di Taylor, itu udah pindah tempat. Saya termotivasi jualan ini karena ipar saya pun jualan juga, letaknya di dekat Harapan Bunda, diskotik Seping dulu, zaman dulu kan rame itu kan. Jadi saya mencobalah daerah sini, daerah Mitra Raya kan gitu, pasar Mitra Raya. Ya awal-awalnya nggak punya modal, saya pas kerja itu kan 1 bulan tuh ada 4 minggu, saya bagi 2. Yang 2 minggu saya buat kirim buat anak istri, yang 2 minggu saya simpan buat keperluan saya, dan barangkali entah sakit entah apa kan ada buat obat sendiri. Jadi saya itu bikin gerobak aja saya nggak sekaligus Pak. Jadi bikin gerobak aja saya beli entah kayu berapa batang, saya punya entah 100.000. Roda pun gitu, ada orang yang jual roda bawahnya, bukan gerobaknya ini, roda bulatnya gitu. Cuman jual orang itu kalau nggak salah dulu 100.000. Saya beli kumpul-kumpul. Awalnya saya nggak pernah nyuruh orang bikin gerobak, jadi bikin sendiri gitu kan dulu awalnya. Jadi itu pun perlahan, nggak sampai sekaligus siap, entah berapa bulan lah, cuma sebatas coba-coba dulunya. Tapi ya di awal-awal saya jualan di Mercelia, ya alhamdulillah. Pertama jualan saya pun kaget juga, maksudnya kaget tuh terkagum-kagum. Berangkat jualan pagi habis jam 6 lah, jam setengah 9 atau jam 8 saya udah pulang, udah habis. Kata kawan di rumah tuh, kok udah pulang, apa yang ketinggalan? Bukan ketinggalan, ini udah habis kan gitu. Alhamdulillah, kawan pun senang kan gitu awal-awalnya. Ya terus merintis kesini mengembangkan itu sayap istilahnya kan. Dulu sama adalah personil yang di Anggrek Sari, mungkin kawan-kawan pedagang tahu juga lah saya siapa gitu kan. Udah lama juga saya tinggal di Mercelia, udah hampir 10 tahun lebih lah, dari 2004 istilahnya kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang pelanggan pun saya nggak mentargetkan pelanggan 1 hari 5 atau 10, 1 hari 1. Kalau sebulan udah berapa kan gitu Pak ya. Dan saya itu semua penjual, walaupun jualan bubur sama dengan saya atau yang lainnya, nggak anggap pesaing, anggap pelanggan saya semua. Saya nggak anggap pesaing, pelanggan saya semua, walaupun sama jenis satu bubur juga. Saya nggak istilah kayak orang lain, kamu kok nggak boleh jualan ini, saya nggak. Saya itu semuanya pelanggan saya semua, mungkin baik sama saya semua. Saya senang malah kan gitu, banyak kawan, banyak yang sama jenis makanan pun sama, senang. Masalah jenisnya mungkin sama tapi rasa lain kan gitu. Bolehlah kita kaki 5 tapi ya rasa mudah-mudahan bintang 5 kan gitu ya Pak ya. Itu aja mungkin saya motivasi dari saya dulu kan. Kalau bekerja makin lama makin tua, kita makin loyo, apalagi di bidang garmen mata makin rabun. Kita nggak bisa kerja lagi, mungkin nggak dipakai lagi. Tapi kalau usaha gini ya mudah-mudahan selagi kita badan sehat, mungkin kita masih sanggup berjualan terus. Ya mudah-mudahan istilahnya sepatah dari saya, kalau saya itu istilahnya kalau jualan bubur saya ini, orang sehat makan bubur tambah sehat, orang sakit makan bubur biar sehat. Itu Pak slogan saya. Nah gitu kan.
Mula belajar bikin bubur nih seperti apa, Pak? Ya awal-awalnya saya cuma sebatas membantu kakak ipar yang di depan Harapan Bunda itu, yang di Seping sama yang dinasti 99 itu. Ya bantu-bantu gitu lah, saya masih kerja dulu. Itu pun ipar dulu kan ikut saya ke sini karena saya udah kerja, dia ikut mau jualan. Ya boleh, aku tempatkan situ. Ya alhamdulillah ipar saya pun sukses semua kan gitu. Ya saya pun mencobalah gitu istilahnya. Alhamdulillah juga dekat bimbingan dari mereka, berkah juga gitu kan, mudah-mudahan semuanya berkah. Dan pelanggan saya yang sampai sekarang masih istilahnya beli di sini, mudah-mudahan tambah sehat, tambah banyak rezekinya kan gitu, sama-sama istilahnya ada keberkahan lah gitu ya Pak. Nah, terus Pak, ini rata-rata sehari berapa penjualannya, Pak? Ya kalau sekarang ya walaupun lagi PPKM gitu, kita nggak bisa makan di tempat, maaf aja kepada pelanggan semua. Bukan kita nggak mau melayani makan di tempat ya Pak ya. Jadi ya maklumilah gitu. Jadi yang dilayani cuma dibungkus ya, alhamdulillah ya. Tiap hari pun jam segini udah habis gitu. Ini pun udah habis juga ya. Perkiraan ya di atas 100 mangkok lah mungkin kan gitu. 100 mangkok ya. Lebih lah mungkin kan itu. Nggak yang detailnya saya nggak bisa itu kan cuma tapi alhamdulillah kan, apa kalau hari Sabtu Minggu ya saya tambah porsi juga. Iya. Kalau hari Sabtu Minggu karena biasanya itu kan banyak anggota mereka itu, anggota keluarga itu pada datang ke sini kalau sebelum PPKM. Kalau biasa hari kerja kan orang berangkat kerja cuma sebatas dibungkus. Iya. Kalau hari-hari biasa itu sebelum PPKM, jadi ada yang sama keluarga, yang dari Tiban, dari Piayu pun alhamdulillah ada jauh-jauh dari Nongsa gitu kan, bukan pembeli lokal. Dan yang makan pun alhamdulillah bukan pribumi aja, entah China, entah India, entah orang Amerika sendiri pun. Waktu di Mercelia itu banyak anak-anak yang kuliah itu pada senang, malah sampai sekarang pun masih ada yang suka itu kan, WA ke saya, Pak kangen buburnya orang Amerika itu, banyak lah kawan-kawannya. Iya. Ya bukan kita cerita sombong, tapi kenyataan kan gitu. Kalau nggak percaya langsung aja datang ke tempat saya. Mudah-mudahan apa yang saya bilang itu pas dengan bapak-bapak atau ya saudara-saudara yang menikmati hidangan saya gitu kan. Mudah-mudahan tambah sehat, tambah banyak rezekinya, panjang umur gitu. Itu aja dari saya, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini bukan bohong gitu kan, kenyataan. Datang aja lah ke Pasar Mitra Raya, atau anak saya yang di Mercelia ada juga sama gitu kan, saya yang produk dulu juga gitu kan. Ini mereknya apa, Pak? Citra Kuring Bubur Ayam Bandung, ada di GoFood juga. GoFood ya. Nah, Bapak buka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 6 ya sampai habis ya, alhamdulillah jam segini udah habis. Udah habis Tak ya? tahu jam berapa. Biasanya jam 10 gitu kan. Ini Alhamdulillah. hari ini ya? Alhamdulillah ada bubur, ada lontong opor, ada lontong sayur, ya perlengkapannya telur puyuh, ati ampela gitu kan. Iya. Kalau hari Sabtu spesial itu ada keripik kulit ayam. Oh, Hari Sabtu aja gitu kan. Oh, gitu. Sabtu Minggu lah mungkin. Kalau hari biasa nggak ada itu. Soalnya kulitnya saya nggak beli yang sembarangan gitu kan. Jadi kulitnya saya sendiri yang ngumpulin, yang itu biar istilahnya steril lah gini gitu kan. Jadi kalau hari Sabtu Minggu Pak ada kenaikan berapa persen Pak dari Ya hari biasa? alhamdulillah dari biasanya gitu ya mungkin ya antara 20% ada insya Allah kan gitu. Naik 20%. Ah, ah. Ya. Dari dulu pun gitu kan istilahnya. Pak, ini udah berapa cabang Bapak punya, Pak? Ya kalau masalah bubur ya dari dulu pun cuman 2, Mercelia sama sini. Saya bukan nggak mau ngembangkan lagi karena keterbatasan tenaga. Lagian pula kalau tempat lain ya kita nggak bisa kontrol kan gitu. Iya. Banyak orang kawan-kawan yang minta serubukan, entah di Piayu, entah di Tiban, terus yang di dekat Aljabar yang Tekdung dulu kan Pak, orang sini juga polisi yang punya. Saya bukan nggak mau Pak, kalau ngambil dari saya silakan, yang Bapak yang kelola silakan. Kalau saya cuma sebatas produksi. Kalau saya istilah turun tangan sendiri ya di sini gimana terbengkalai kan gitu. Nanti ibaratnya Bapak masih bisa membuka, orang ambillah bubur dari Siapkan Bapak, aja. gitu ya, jual-jual di sini. Kemarin pun yang minta itu di Anggrek Mas 2 di Ruko itu, saya bukan nggak mau di situ, katanya kan, cuman di sini siapa yang pegang, kalau mau ngambil silakan gitu kan. Banyak Pak yang itu ya, tapi ya saya keterbatasan tenaga ini kan gitu. Jadi kunci sukses Bapak ini apa sebetulnya, Pak? Ya mungkin pertama kan kita yang namanya orang jualan harus legowo kan, sabar jaya juga kan gitu. Suksesnya saya itu ya berdoa aja, mudah-mudahan apa yang saya inginkan, apa yang saya niatkan, apa yang saya diperbuat itu sesuai dengan kehendak hati saya, dengan jalan yang benar, bukan jalan yang enggak kan gitu istilahnya. Jadi saya itu
nggak ada istilah makan bubur di saya tuh enak tapi di luar nggak enak, bukan. Nggak, saya nggak pakai magic, Oh. murni istilahnya. Saya nggak pernah main yang enggak. Alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Tawakal ala Allah istilahnya kan gitu kalau orang Islam. Iya. Kalau non muslim yang nggak tahu lah. Iya, iya. Nah, anak-anak Pak udah ini Pak. Ya Apa alhamdulillah aja lah. sekarang kenapa Pak? Anak-anak semenjak saya jualan ini ya alhamdulillah udah ada yang lulus kuliah juga, yang perempuan Listia Ristiana alhamdulillah udah S1 farmasi, ya udah bekerja, udah keluarga. Yang nomor 2 nggak mau lanjutkan kuliah karena apa? Dia dapat beasiswa juga dari apa namanya STIE dari Bandung sini. Udah 2 tempat tapi dia nggak mau. Kenapa? Siapa yang mau melanjutkan usaha kan tentunya. Ya udahlah terserah kan. Kalau saya takutnya kan anak pilih kasih. Yang nomor 3 ya alhamdulillah udah semester 6 di Unma di daerah saya sendiri kan gitu, ngambil Fisipol. Terus yang nomor 4 di pondok di Cirebon di Al-Bukhari alhamdulillah udah aliyah kelas 2. Yang terakhir yang kecil itu ya di Edukit di Mersalia udah kelas 5 sekarang. Ya alhamdulillah berkat doa orang tua ya anak-anak juga mungkin membantu saya usaha berkah, mudah-mudahan anak saya pun kecipratan keberkahannya, mudah-mudahan sukses gitulah. Nggak kayak orang tuanya cuma di pinggir jalan usahanya gitu. Nah, gimana tips-tips dari Bapak gitu? Ya cobalah jangan sampai istilahnya kita itu orang pemalas ya. Kita walaupun apapun jenis usahanya yang penting kan halal, yang penting gak merugikan orang, ya teladani aja, jalani aja. Mudah-mudahan di situ kita namanya juga usaha ada tantangan, pasti kan ada tantangan, ada kegagalan, yaitu kita harus berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dalam kegagalan itu di situ ada tumpuan kesuksesan di belakang itu kan istilahnya.